Lihat sekarang di Eropa. Saya dulu baca sebuah koran sekitar 5 tahun yang lalu. Di Eropa jamaah sekalian, di Eropa termasuk di Jepang, mereka ini selalu kekurangan tenaga kerja. Makanya mereka mengimpor tenaga kerja dari negara-negara Asia. Kalau di Jepang kebanyakan dari Brazil. Jadi impor, terutama di Eropa. Maka banyak orang kerja di sana. Bahkan jamaah sekalian, ketakutan mereka adalah apa? Jangan-jangan 2030 Eropa dan kota-kota besarnya sudah dihuni oleh mayoritas muslim. Kenapa? Karena rata-rata pekerja yang diimpor itu rata-rata dari Asia, dari Bangladesh, dari Yaman, dari Mesir, kemudian dari Suriah, dari Indonesia, kemudian dari India, yang mereka itu ke sana rata-rata muslim. Dan pertanyaannya, kemana orang-orang Eropa? Orang-orang Eropa jamaah sekalian, karena kampanye LGBT betul-betul kuat di sana, bahkan beberapa gereja melegalkan pernikahan laki sama laki, perempuan sama perempuan. Yang terjadi adalah apa? Mereka mengalami penyusutan popularitas. Jadi populasi penduduknya menyusut, jumlah penduduknya menyusut. Kenapa demikian? Satu, di sana free sex, kebebasan seksual. Jadi anak-anak SMA tuh udah nggak boleh diurus sama orang tuanya. Guru nggak boleh mengurus masalah urusan ranjang murid-muridnya. Wes pokoknya ngeri lah. Jadi orang-orang Eropa jamaah sekalian, mereka kekurangan regenerasi. Satu, karena udah terbiasa hubungan lawan jenis bebas tanpa terikat pernikahan. Jadi kumpul mereka kumpul kebo, ma'asyiral muslimin. Nggak ada terikat pernikahan. Ngapain juga nikah? Toh bisa gonta-ganti pasangan. Kalau nikah nanti malah diprotes, maka mereka nggak mau nikah. Sampai kadang punya anak. Biasanya yang punya anak itu yang kaya-kaya. Yang miskin-miskin, yang standar itu nggak mau punya anak. Yang penting syahwat biologisnya tersampaikan. Kayak Ronaldo. Semoga Allah beri hidayah di Ronaldo karena membantu Palestina luar biasa. Dia punya anaknya 5, itu nggak punya istri dia tuh. Dari mana dapat anak? Dari pacar. Coba. Mengerikan di Eropa jamaah sekalian. Inilah kejadian kalau saat dibebaskan namanya orientasi seksual. Termasuk kalau ada yang mau nikah, misalkan saya kemarin membaca survei di daerah Swiss atau Italia itu. Ada salah seorang YouTuber Indonesia melakukan survei. Anak-anak muda di sana yang usia nikah berarti dari usia 23 tahun sampai usia 35 tahun disurvei. Apakah mereka mau nikah? Hampir 40% mengatakan kami tidak butuh nikah. Sekitar 10 atau 20% bingung mau nikah apa tidak. 30% mau nikah. 30% ini maunya nikah sesama jenis cuma. Saya tanya kepada bapak-bapak, ketika orang tuh hidup bebas tanpa ikatan pernikahan, ingin nggak mereka punya anak? Rata-rata enggak, karena bagi mereka terbebani. Yang kedua, kalaupun mereka jamaah sekalian, menikah, nikahnya sama jenis. Kira-kira nikah sama jenis, jeruk ketemu jeruk, apa melahirkan jeruk baru? Enggak. Akhirnya apa? Regenerasi mereka menurun. Sementara di saat yang bersamaan di Eropa sana mereka itu membutuhkan tenaga baru di bidang kerjaan. Kenapa? Karena tenaga lama sudah di atas usia 55 tahun. Di atas usia 55 tahun di Eropa rata-rata udah pensiunkan tiap tahun. Misalkan satu negara mempensiunkan 3.000 warganya. Sekarang siapa pengganti 3.000? Sementara generasinya rusak karena narkoba, rusak karena free sex, rusak karena LGBT. Luar biasa masalah muslimin. Inilah rusaknya negara sana. Mengerikan banget.